Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat membangun ibadah keluarga di Bati masing-masing. Shalom, salam Patunggilan. Seperti yang telah dimuat dalam Warta Jemaat tanggal 2 Agustus 2020, bahwa mulai tanggal 9 Agustus 2020 akan diedarkan amplop persembahan syukur Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Persembahan tersebut diserahkan ke gereja paling lambat tanggal 30 Agustus 2020. Persembahan yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung program Majelis Agung, yaitu revitalisasi Balai Wiyoto. Oleh sebab itu, mari kita dukung bersama program tersebut. Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ibadah pada malam hari ini dilayani oleh Bapak Diaken Bambang Suryanto. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan 2. Ibadah Patuen Brayat di keluarga Batih masing-masing pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semua. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memuji kembali dari Kidung Jemaat nomor 362, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Suaramu, ku merindukan
Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyerahkan jalannya ibadat kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, jika pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali di keluarga Batih kami masing-masing. Kami bersama-sama akan membangun ibadat pada malam hari ini. Bapa kami di surga, perkenankan kami menyerahkan keberadaan kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyadari ya Bapa, jika di dalam kami beraktivitas dalam kehidupan kami sehari-hari, masih belum banyak perbuatan kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapa, dengan segala kerendahan hati kami menyerahkan keberadaan kami dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan segala perbuatan kami yang jauh dari kehendak Tuhan. Sehingga pada malam hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk bersama-sama membangun ibadat pada malam hari ini. Bapa kami di surga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan sendiri yang melalui hamba-Mu berfirman, apa yang menjadi kehendak Tuhan dapat kami sampaikan di dalam ibadat pada malam hari ini. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini mungkin belum dapat bersama-sama membangun ibadat pada malam hari ini. Tuhan mengetahui keberadaan mereka masing-masing, baik yang masih beraktivitas di tempat pekerjaannya maupun yang mereka undur dari hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mengetuk hati mereka masing-masing. Tuhan kembali mengajak mereka untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan di dalam setiap ibadat yang kami adakan. Terima kasih Bapa, jalannya ibadat pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Tuhan sendiri yang berkehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita memuji kembali dari Kidung Jemaat nomor 27. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kelima. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Kejadian pasal 32 ayat 3 sampai 21. Begini bunyi firman Tuhan.
Sesudah itu, Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih-Mu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang." Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham, dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu, serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah daripada yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu, dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub.' Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami." Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, "Seperti perkataanku, tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami, sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik." Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca dan mendengarkan firman Tuhan, serta merenungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita pujikan kembali.
dari Kidung Jemaat nomor 51, bait yang pertama dan yang kedua. Shalom dan selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat membangun ibadah Batih di keluarga kita masing-masing. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini kami beri judul Bendera Putih. Kita sering melihat atau kita sering menyaksikan biasanya di dalam sebuah pertempuran atau di dalam sebuah pertandingan olahraga, khususnya di dalam pertandingan olahraga bela diri, dikenal dengan bahasa simbol, di mana penggunaan bendera putih itu diartikan sebagai tanda menyerah kepada lawannya atau mengaku kalah. Pilihan untuk mengibarkan bendera putih tersebut tentu sudah mempertimbangkan dengan berbagai macam aspek dan konsekuensi yang mengikutinya. Ini yang pernah saya saksikan di dalam pertandingan olahraga misalnya, yaitu di dalam pertandingan tinju. Seringkali kita melihat di dalam suatu pertandingan tinju, apabila lawannya sudah merasa tidak bisa menandingi lawan mainnya, ini biasanya petinju tersebut yang didampingi oleh pelatihnya, sang pelatih ini sangat mengerti dengan jelas bahwa anak asuhnya ini sudah tidak bisa mengadakan perlawanan dengan lawan bertandingnya. Sehingga untuk menghindari suatu akibat yang lebih buruk dari anak asuhnya ini, biasanya sang pelatih siap-siap untuk melemparkan handuk. Ini yang kalau memang di dalam suatu pertempuran ini sama dengan bendera putih. Tetapi di dalam pertandingan tinju ini dilambangkan dengan handuk dari sang petinju itu sendiri. Apabila memang sang pelatihnya ini sudah menyaksikan anak asuhnya tidak bisa melanjutkan pertandingan, bagi sang pelatih melemparkan handuknya ke tengah arena. Ini menandakan bahwa petinju anak asuhnya tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan atau tidak dapat melakukan perlawanan. Ini yang dimaksud dengan bendera putih atau handuk yang dilemparkan ke tengah-tengah arena apabila
sang petinjunya sudah menyatakan menyerah. Bapak Ibu yang terkasih, hal itu sama dengan yang dialami oleh Yakub saat dirinya akan bertemu dengan kakaknya Esau. Tapi Bapak Ibu sekalian, apakah benar tindakan yang diambil oleh Yakub ini adalah dia memang menyerah atau dia mengibarkan bendera putih kepada Esau? Coba Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat kembali dari bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini memang dikisahkan Yakub kembali ke kampung halamannya setelah dia bertahun-tahun tinggal bersama pamannya Laban. Jadi kembalinya Yakub ke kampung halamannya di Kanaan ternyata tidak membangkitkan kesukaan yang besar bagi Yakub. Kenapa tidak membangkitkan kesukaan? Kita tahu Bapak Ibu sekalian, di saat Yakub meninggalkan kampung halamannya, dia telah meninggalkan suatu perbuatan bagi kakaknya Esau. Kita tahu semua di dalam kisah persaudaraan antara Yakub dan Esau, Yakub telah menipu kakaknya sehingga dia memperoleh hak kesulungan dari bapaknya dengan cara menukar dengan bubur yang dibuatnya untuk diberikan kepada Esau. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembalinya Yakub ke kampung halamannya ini justru memperhadapkan dia pada masalah yang pernah ia timbulkan terhadap Esau. Memang benar dia mendapatkan warisan itu, tetapi dengan meninggalkan luka pada pihak lain. Jadi kini ia harus menghadapi segala resiko, konsekuensi penipuan yang sebelumnya ia lakukan terhadap kakaknya. Namun Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang terkasih, apakah benar kembalinya Yakub ke kampung halamannya ini merupakan kehendaknya sendiri? Kalau kita membaca dari firman Tuhan di pasal sebelumnya, bisa kita lihat di pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Coba kita akan saya bacakan dari kitab Kejadian pasal 31 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Jadi ternyata kembalinya Yakub ke kampung halamannya bukan kehendak dia tetapi kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena apa yang dilakukan oleh Yakub ini merupakan kehendak Tuhan dan Tuhan berjanji akan melindungi dia di saat dia bertemu dengan kakaknya Esau. Jadi sebelum Yakub menerima sambutan dari kakaknya yang membuat Yakub gentar dan cemas, ia disambut sepasukan malaikat di Mahanaim. Bisa kita baca di pasal 31 ayat yang 1 dan yang kedua. Tentunya peristiwa ini memberi penghiburan dan penguatan tersendiri bagi Yakub. Sebelum Yakub bertemu dengan Esau, melalui utusannya, Yakub membahasakan dirinya merendah sebagai hamba. Ia berpesan bahwa ia membawa banyak kekayaan yang diperolehnya melalui perjuangan berat, bukan melalui penipuan seperti yang pernah dia lakukan. Pesan tersebut menyiratkan bahwa ia telah berubah.
bukan lagi Yakub yang dulu. Sayang Bapak Ibu sekalian, pesan Yakub dibalas dengan berita bahwa Esau dan pasukan perangnya mendatangi Yakub. Gentarkah Yakub? Ya, sebab itu ia berdoa, ia mengakui ketakutannya kepada Esau dan memohon agar Allah meluputkan dia. Yaitu kisah kembalinya Yakub ke kampung halamannya untuk menemui sanak saudaranya. Jadi peristiwa kembalinya Yakub untuk menemui Esau memang terkesan sama dengan dengan kejadian bahwa suatu perbuatan yang menyerah kalah dengan mengibarkan bendera ataupun yang di dalam pertandingan tadi dengan melemparkan handuk ke arena pertandingan, ini memang terkesan sama Bapak Ibu sekalian. Tetapi benarkah Yakub itu menyerah terhadap masalah yang dihadapinya? Yakub memang takut bertemu dengan Esau, tapi Yakub mempunyai strategi untuk segala kemungkinan yang terjadi. Artinya Yakub hanya mengibarkan bendera putih kepada kehendak Allah. Artinya Yakub hanya tunduk dan mau hidup menurut perintah atau kehendak Allah, walaupun hal itu sulit untuk dilakukan. Pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Itu firman Tuhan yang disampaikan kepada Yakub, bahwa jika Yakub menyerah dan tunduk kepada kehendak Allah, maka Allah yang akan menyertai dan akan bertindak untuk berbuat kebaikan kepada Yakub. Inilah yang dilakukan oleh Yakub, Bapak Ibu sekalian, dengan tetap mengandalkan kekuatan dari Allah. Begitu pula dalam hidup kita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, seringkali ketundukan kita pada Allah hanya pada hal yang menyenangkan dan menyukakan hati kita. Kita mau tunduk kepada Allah kalau mendatangkan sukacita dan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Tapi kalau mendatangkan kesulitan dan pergumulan, nanti dulu, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pergumulan dan kesulitan hidup terjadi. Hal ini seringkali membuat kita takut dan akhirnya tidak berani berbuat apa-apa. Dan dalam firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita, janganlah kita mudah mengibarkan bendera putih pada masalah, tapi tetaplah andalkan Tuhan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, melalui kebenaran firman-Nya. Apakah kita bisa menyerah terhadap masalah? Tentu bisa, Bapak-Ibu sekalian. Tapi bendera putih yang kita kibarkan terhadap masalah kita tidaklah tepat. Karena Allah lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki bulan Agustus yang merupakan bulan pembangunan GKJW. Kita diingatkan bersama sebagai persekutuan orang-orang percaya untuk berani membangun GKJW yang modern ke depan dengan berbagai tantangan yang ada. Janganlah kita mudah mengibarkan bendera putih, tetapi beranilah berstrategi seperti yang dilakukan oleh Yakub. Dengan hidup menurut perintah Allah dan berjalan seturut dengan kehendak-Nya, maka GKJW akan semakin dikuatkan dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan ke depannya. Kiranya melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita senantiasa kembali memperoleh kekuatan dan dalam kita menghadapi setiap tantangan
di dalam membangun gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kita sambut firman Tuhan pada malam hari ini. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 298. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap ke tahta-Mu yang kudus, ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah berkenan menyertai jalannya ibadah kami pada malam hari ini. Terlebih Tuhan memberkati ibadah pada malam hari ini melalui firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan kembali mengingatkan kepada kita untuk tidak mudah menyerah terhadap persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terutama di saat kami membangun gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan. Kiranya ke depannya kami yakin dan percaya melalui pertolongan Tuhan, melalui mengandalkan Tuhan di dalam setiap aktivitas dan perbuatan yang kami lakukan, kami, jemaat-Mu di GKJW, Tuhan mampukan untuk dapat membangun Gereja Kristen Jawi Wetan ke depannya dengan baik, hanya atas pertolongan Tuhan saja. Terima kasih sekali lagi Bapak atas berkat Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Bapa kami di surga, kami berdoa bagi keluarga-keluarga GKJW Jemaat Wiyung, ya Bapa. Kami menyerahkan setiap dan segala pergumulan yang dihadapi oleh setiap jemaat Tuhan, baik di dalam mendidik putra-putrinya, di dalam mengelola perekonomiannya, di dalam mereka beraktivitas, baik di dalam pekerjaan maupun rumah tangga mereka masing-masing, ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa menolong keluarga-keluarga di umat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Wiyung ini, agar mereka senantiasa memperoleh kekuatan yang datangnya dari Tuhan saja. Bapa kami di surga, pada ibadat kami malam hari ini, kami juga telah mengumpulkan persembahan yang kami ambil sebagian dari berkat Tuhan melalui pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati agar persembahan ini berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan di Jemaat Wiyung. Bapa kami di surga, kami juga berdoa bagi gereja kami, khususnya di GKJW Jemaat Wiyung. Kami berdoa untuk
Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Indro Sujarwo, beserta para anggota Majelis Penatua dan Diaken. Kiranya Tuhan berkati seluruh para hamba-hamba Tuhan di dalam mengembalakan jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Wiyung ini, agar senantiasa bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan di dalam berjemaat maupun di dalam bermasyarakat. Begitu pula program-program kerja yang ada di GKJW Jemaat Wiyung ini, Bapak, terlebih di dalam waktu dekat, tepatnya pada bulan September yang akan mengadakan ibadah tatap muka seperti biasanya, namun harus tetap dengan menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota kami tercinta ini, ya Bapak. Kiranya apa yang dilakukan oleh para gugus tugas di GKJW Jemaat Wiyung ini dapat dilakukan dengan baik, karena semuanya itu untuk melindungi kesehatan bagi jemaat kami di GKJW Jemaat Wiyung ini, ya Bapak. Dan terlebih itu semua dapat mendukung program kerja di pemerintah kota Surabaya saat ini. Bapak kami di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih bergumul dengan adanya pandemi virus corona yang saat ini belum dapat terselesaikan secara tuntas. Kami yakin dan percaya melalui para pemimpin bangsa dan negara kami, Tuhan turut bekerja, Tuhan turut berkarya di dalam melaksanakan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan di warga kota Surabaya ini dari wabah virus corona yang masih mewabah hingga saat ini. Kami berdoa untuk para petugas di garda terdepan, petugas kesehatan yang bekerja penuh dengan keikhlasan dan ketaatan. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada mereka, Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka, agar mereka juga dapat bekerja dengan baik, melakukan tugas dan pelayanannya sesuai dengan ketetapan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah di kota kami tercinta ini, ya Bapak. Terima kasih sekali lagi Bapak. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami mengakhiri ibadat pada malam hari ini, di mana kami akan tetap melakukan aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Inilah ya Bapak seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Kita memuji dalam Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama. Sama-sama memohon berkat. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang dan kekuatan, senantiasa membimbing di dalam kita menjalani kehidupan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, dipersilakan duduk kembali.
Demikian Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.